kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Sintia Ayu Pratiwi dengan NIM F1A 019167. Saya Rudi Azari dengan NIM F1A 019160. Saya Siti Nurcalica dengan NIM F1A 019168. Saya Tasri Habibur Rahman dengan NIM F1A 019173. Saya Uwais Al-Farani dengan NIM F1A 019187. Akan menyampaikan proposal penelitian yang berjudul Judul proposal penelitian yang kami gunakan untuk tugas kali ini ialah perencanaan campuran beton mutu tinggi dengan menggunakan penambahan super plasticizer dan pengaruh penggantian sebagai semen dengan fly ash. Latar belakang. Pembangunan di bidang struktur saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat yang berlangsung di berbagai bidang, misalnya gedung-gedung, jembatan, tower, dan sebagainya. Beton merupakan salah satu pilihan sebagai bahan struktur dalam konstruksi bangunan. Beton diminati karena banyak memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya. Antara lain harganya yang relatif murah, mempunyai kekuatan yang baik, bahan baku penyusunan mudah didapat, tahan lama, tahan terhadap api, tidak mengalami pembusukan. Peningkatan mutu beton dapat dilakukan dengan memberikan bahan ganti atau bahan tambah. Dari beberapa bahan pengganti dan bahan tambah yang ada di antaranya adalah abu terbang atau fly ash. Selain dapat meningkatkan mutu beton, juga dapat mempengaruhi tegangan dan regangan pada beton. Fly ash adalah sisa hasil proses pembakaran batu bara yang keluar dari tungku pembakaran. Sedangkan sisa pembakaran batu bara yang berada pada dasar tungku disebut bottom ash. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan tambah super plasticizer jenis Sika Visconcrete 10, yaitu bahan tambah yang dapat mempermudah pengerjaan campuran beton atau workability. Untuk diaduk, dituang, diangkut, dan dipadatkan. Dengan menambahkan bahan tambah ini ke dalam adukan beton diharapkan dapat mempermudah pengerjaan pengadukan. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: yang pertama, benarkah kuat desak yang dihasilkan beton dengan penambahan super plasticizer Sika Visconcrete dan penggantian sebagai semen dengan fly ash lebih tinggi dari kuat desak beton normal? Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan super plasticizer Sika Visconcrete dengan penggantian sebagai semen dengan fly ash terhadap kelecakan dan nilai SLAM untuk menentukan proporsi campuran beton kekuatan tinggi? Adapun tujuan penelitian: yang pertama, untuk mendapatkan campuran beton mutu tinggi. Yang kedua, mengetahui tegangan dan regangan desak beton berkekuatan tinggi. Dan yang terakhir, mengetahui besar kuat desak beton yang telah memakai zat adiktif super plasticizer Sika Visconcrete dan penggantian sebagai semen dengan fly ash. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang jelas bagi pengembangan ilmu teknologi beton dan pengaruh yang terjadi akibat penambahan zat adiktif jenis super plasticizer Sika Visconcrete dan penggantian fly ash terhadap campuran beton. Yang kedua, memberikan informasi tentang perbandingan mutu beton dan dari variasi sampel beton dengan penambahan super plasticizer Sika Visconcrete. Adapun batasan masalah. Yang pertama, kuat desak beton rencana Epsilon C pada umur 28 hari 65 MPa. Metode perhitungan menggunakan SNI 036468 2000. Yang ketiga, penelitian ini membandingkan kuat tekan beton normal dengan super plasticizer terhadap kuat desak beton mutu tinggi yang menggunakan bahan tambah super plasticizer Sika Visconcrete dan fly ash sebagai pengganti sebagai semen PC. Fly ash sebagai bahan tambah berasal dari sisa pembakaran batu bara pada proyek PLTU Cilacap dan persentase variasi pengaruh abu terbang kelas C yang disarankan sebesar 20%, 25%, 30%, dan 35% dengan penambahan super plasticizer Sika Visconcrete. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat beton. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini: pertama, ada beton. Beton ini menurut ahli yaitu Pak Mulyono tahun 2003, beton terbentuk dari beberapa bahan penyusun yang biasanya terdiri dari Portland semen atau semen hidrolis, air, agregat halus, agregat kasar, dan bahan tambah. Dan ini adalah pengertian beton menurut ahli-ahli lainnya, dan ada juga ini menurut PDT 04 2004 C. Ini sepertinya mungkin selanjutnya ada bahan semen Portland. Semen Portland. Selanjutnya adalah semen Portland.
Di sini terdapat tabel yang menjelaskan atau mengklasifikasikan jenis-jenis dan masing-masing sifat dari semen Portland ketika digunakan. Ada juga terdapat kadar senyawa yang terkandung di dalam masing-masing jenis tersebut dan tingkat panas hidrasinya selama 7 hari. Selanjutnya adalah bahan agregat. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan klasifikasi ukuran dari agregat yang biasanya digunakan dalam pembuatan beton. Ada lubang ayakan sebesar 40 mili, 20 dan seterusnya persen bahan. Ini persen bahan butiran yang lewat ayakan. Bahan tambahan. Dalam penelitian ini kami memilih menggunakan 2 jenis bahan tambahan, yaitu pertama fly ash dan bottom ash, dan yang kedua adalah super plasticizer. Di sini terdapat tabel yang memperlihatkan 2 jenis atau kelas dari bahan tambahan ini. Yang pertama ada kelas C dan ada kelas F dengan masing-masing komposisi kimia yang terkandung di dalamnya untuk masing-masing kelas tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang workability. Workability ini sering sekali diartikan sebagai tingkat kemudahan dalam pengerjaan campuran beton untuk diaduk, dituang, diangkut, dan dipadatkan. Kemudian selanjutnya adalah faktor air semen. Faktor air semen atau FAS adalah perbandingan berat air dan berat semen yang digunakan dalam adukan beton. Faktor air semen yang tinggi dapat menyebabkan beton yang dihasilkan mempunyai kuat tekan yang rendah, dan semakin rendah faktor air semen, kuat tekan beton semakin tinggi. Slump. Slump merupakan tinggi dari adukan dalam kerucut terpancung terhadap tinggi adukan setelah cetakan diambil. Slump merupakan pedoman yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelecakan suatu adukan beton. Semakin tinggi kekenyalan, maka semakin mudah dalam pengerjaan. Kuat desak beton. Kuat desak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh mutu semen Portland, pengaruh dari perbandingan adukan beton, pengaruh air untuk membuat adukan, pengaruh umur beton, pengaruh waktu pencampuran, pengaruh perawatan, dan juga bahan campuran. Modulus elastisitas beton merupakan hubungan tegangan regangan beton perlu diketahui untuk menurunkan persamaan analisis dan desain pada struktur beton. Modulus elastisitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karakteristik agregat, umur beton, kondisi perawatan beton, dan metode pengukuran nilai modulus. Faktor yang menentukan: pemilihan bahan, semen Portland, abu terbang, air, agregat kasar, agregat halus, rasio air dengan bahan bersifat semen, kerecekan, slump, metode pengujian, ukuran benda uji, cetakan, mesin uji. Selanjutnya saya akan menyampaikan bab 4, yaitu metode penelitian, di mana bahan-bahan yang digunakan dalam proses pencampuran ini adalah: pertama, semen Portland PC merek Gresik tipe 1, kedua, agregat halus yang berupa pasir, agregat kasar yaitu kerikil, air dari laboratorium bahan konstruksi. Yang selanjutnya kelima, bahan tambah fly ash dari PLTU PT Sumber Segara Primadaya S2P. Yang keenam, super plasticizer menggunakan sika Piscocrete 10. Kemudian peralatan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain timbangan, 1 set alat pemeriksaan agregat yang berupa piring, piknometer, open, saringan agregat, serta mesin sip shaker untuk mengayak saringan. Selanjutnya ada mesin aduk beton yaitu molen, kerucut Abraham, cetakan silinder, tongkat penumbuk, mesin uji desak, meja getar, sekop besar, kaliper, penggaris, gelas ukur, ember, sendok semen atau cetok, seperangkat peralatan kunci. Selanjutnya ada pemeriksaan material. Yang pertama yaitu pemeriksaan kadar lumpur pasir. Tujuannya untuk mengetahui kadar lumpur yang dikandung dalam agregat halus yang akan digunakan sebagai bahan adukan beton. Pada agregat ini kandungan lumpurnya tidak boleh lebih dari 5%. Yang kedua, pemeriksaan berat volume. Pemeriksaan ini untuk mengetahui berat volume dalam kondisi SSD, yaitu saturated surface dry. Yang ketiga, pemeriksaan berat jenis. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui berat jenis agregat yang akan digunakan. Selanjutnya yang keempat, analisis saringan dengan modulus butiran halus. Analisis saringan bertujuan untuk mengetahui distribusi butiran atau gradasi agregat halus dengan menggunakan saringan.
Dari analisis saringan yang dilakukan, diperoleh modulus halus butiran agregat halus. Modulus halus diperoleh dari jumlah persen kumulatif dari butiran agregat yang tertinggal di atas satu set ayakan dan kemudian dibagi 100. Selanjutnya, menentukan selam dan kuat tekan rata-rata yang ditargetkan. Selam awal sesudah penambahan pelambat pengikatan dan sebelum superplasticizer direncanakan sebesar 25-50 cm. Proporsi campuran akan dibuat berdasarkan campuran Koba laboratorium. Persamaan 3.8 digunakan untuk menentukan kuat tekan rata-rata yang ditargetkan F-aksensi. Selanjutnya, menentukan ukuran agregat kasar maksimum. Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan 82,955 MPa lebih besar dari 65 MPa, maka digunakan agregat kasar batu pecah dengan ukuran maksimum 15 mm. Yang ketiga, menentukan kadar agregat kasar optimum. Karena ukuran agregat kasar maksimum 15 mm, maka dari tabel 3.9 didapatkan fraksi agregat kasar optimum 0,68. Kadar agregat kasar pada kering open 0,68 dikali 14.490,162 sama dengan 1013,310 kg per meter kubik. Selanjutnya, estimasi kadar air pencampuran dan kadar udara berdasarkan selam awal sebesar 25-50 mm dan ukuran agregat kasar maksimumnya 15 mm. Dari tabel 3.10 didapat estimasi pertama kebutuhan air, yaitu 175 liter per meter kubik, dan kadar udara untuk beton kekuatan tinggi dengan superplasticizer 2,0%. Penentuan rasio W. Beton kekuatan tinggi dengan superplasticizer dan ukuran agregat maksimum 15 mm. Kuat tekan rata-rata yang ditargetkan untuk kondisi laboratorium pada umur 28 hari F-aksensi sama dengan 82,955 MPa. Maka kekuatan lapangan F-aksensi 0,9 dikali 82,955 sama dengan 74,659 MPa. Setelah diinterpolasi, maka nilai rasio yang didapat sebesar 0,2953. Selanjutnya, menghitung kadar bahan bersifat semen. Kadar bahan bersifat semen C plus P sama dengan 129,5311. Selanjutnya, menghitung kadar bahan bersifat semen sebesar 129,5311 dibagi 0,2953 sama dengan 438,642 kg per meter kubik beton. Pada ketentuan tidak dipersyaratkan nilai kadar minimum bahan bersifat semen, maka kadar bahan bersifat semen yang digunakan sebesar 438,642 kg per meter kubik beton. Dengan jumlah semen Portland yang digunakan sebesar 139,251 liter, agregat kasar 392,299 liter, air 129,5311 liter, kadar udara 20 liter, dan subtotalnya 681,081 liter. Lanjutkan bab 4, pembuatan. Yang pertama, bahan dan alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan beton atau benda uji telah disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap material yang akan digunakan agar mutu beton yang direncanakan mencapai kekuatan maksimal sesuai dengan perhitungan. Yang ketiga, merencanakan campuran beton atau mix design. Yang keempat, menimbang bahan yang dibutuhkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Yang kelima, pengadukan bahan didahului dengan memasukkan pasir dan semen Portland, kemudian diaduk, memasukkan kerikil, air dan bahan tambah jika menggunakannya, kemudian secara bergantian sampai semua bahan habis. Lalu yang step ke-6, setelah adukan homogen, tuang adukan ke alas campuran beton. Yang ketujuh, diukur nilai selam dari adukan tersebut. Kemudian setelah selam yang didapatkan sesuai dengan rencana, kemudian adukan beton dimasukkan ke dalam cetakan silinder. Yang kesembilan, setelah padat dan cetakan penuh, kemudian permukaannya diratakan.
Simpan cetakan di tempat yang sejuk, diletakkan di tempat yang rata dan bebas dari getaran dan gangguan lain, dan dibiarkan 24 jam. Setelah 24 jam, benda uji dikeluarkan dari cetakan. Lalu yang ke-11, pengujian dilakukan dengan mesin desak beton sesuai dengan umur yang telah ditentukan. Lalu pengujian. Yang pertama, alat-alat dan benda uji yang akan digunakan dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu, benda uji diuji dengan mesin desak. Letakkan benda uji pada mesin tekan secara sentris atau tepat di tengah, lalu diberikan beban tekan dengan penambahan beban yang konstan berkisar antara 2-4 kg per cm kubik per cm kuadrat per detik. Lalu ketiga, lakukan pembebanan sampai benda uji menjadi hancur dan catatlah beban maksimum yang telah terjadi selama pemeriksaan benda uji. Yang keempat, catat keadaan benda uji. Lalu pengolahan data. Setelah bahan dan alat uji siap, serta sampel uji telah dibuat, maka siap untuk diuji sesuai prosedur penelitian. Hasil dari pengujian berupa data-data kasar yang masih perlu diolah lebih lanjut untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara satu pengujian dengan pengujian lainnya. Secara umum, dari pengujian-pengujian yang akan dilakukan nantinya akan menghasilkan pengaruh perawatan dan penambahan aditif pada mutu beton. Lalu untuk langkah-langkah penelitian ini merupakan bagan alir yang dapat dilihat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.